Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sore hari ini ya Tuhan. Tentang hari ini, Engkau sudah memberikan waktu untuk kami, agar kami mendengarkan setiap firman yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau bukakan telinga, mata, pikiran kami, hati kami ya Tuhan, tertuju padamu saja ya Bapak. Bapak, kami serahkan Zoom pada sore hari ini hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Amin. Teman-teman, ada yang udah tahu belum? Hari ini tema Zoom-nya apa? Dari flyer yang udah dibagiin, mungkin teman-teman bisa jawab sebelum aku share screen PPT-nya. Ada yang bisa jawab nggak? Yuk. Oke, mungkin masih malu-malu ya. Kita lanjut aja ya. Bentar. Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Tolong dong. Masih loading, Kareta. Oke. Udah keluar nih. Oke. Oke. Nah, hari ini kita mau bahas tentang everything happens for a reason. Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya apa? Artinya apa? Yuk, teman-teman. Twin, Kimberly, Mika, kita, JJ, mungkin bisa bantu jawab. Halo? Yuk, bantu jawab nih. Tante Suci nggak ngerti nih artinya nih. Yang bener-bener bahasa Indonesianya. Ayo dong, bantuin dong. Biar Yuk. aktif yuk. Segala sesuatu ada alasannya. Nah, terima kasih, Twin. Ini Tera ya? Atau Vera? Oke, terima kasih, Twin. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, sekarang aku mau tanya. Kita atau kamu itu pernah nggak atau sedang kecewa dengan keadaan, dengan segala masalah yang kita hadapi, mungkin dengan segala tugas-tugas yang banyak banget, kita pernah kecewa nggak? Kayak, aku capek banget, aku nggak mau ngerjain tugas ini itu, aku pengen istirahat aja. Pernah kan? Atau kita pernah frustasi dengan semua keadaan atau yang sedang kita kerjakan. Kalau aku pribadi, aku pernah kecewa dengan keadaan atau frustasi dengan apa yang aku kerjakan, atau aku merasa nggak puas dengan apa yang aku kerjakan, aku pernah. Pengakuan dosa aja ya. Nah, sebenarnya kita itu boleh nggak sih kecewa dengan keadaan? Kita boleh nggak sih kita tuh frustasi dengan keadaan? Kita mau breakdown satu-satu ya teman-teman. Oke. Nah, Efesus 1 ayat 11 berbunyi demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Nah, kita telah satu-satu ayat ini ya. Di dalam Dia, kami mendapat bagian yang dijanjikan. Menurut kalian,
bagian yang dijanjikan itu apa? Bagian yang dijanjikan itu sebenarnya banyak loh bentuknya. Yuk kita coba sebutin salah satunya. Ada yang bisa jawab? Keselamatan. Nah, betul, keselamatan. Tuhan itu sudah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia mengorbankan tubuh dan darahnya itu untuk menebus kita semua dari dosa dan kenajisan di dalam hidup kita. Terima kasih, Twin. Next. Nah, Christ is our hope, our guide, our assurance. Ada yang tahu nggak artinya apa? Bisa tolong bantu jawab. Kristus adalah, oke, aku jawab aja deh. Kristus adalah pengharapan buat kita, dan Kristus adalah seperti yang tadi Twin katakan, jaminan keselamatan buat kita, dan petunjuk buat hidup kita. Jadi, kalian pernah dengar gak sih yang ayat Tuhan adalah firman dan hidup. Firman itu tuh untuk pedoman atau ibaratnya kayak petunjuk buat hidup kita. Jadi kalau kita ada masalah, kita sedang berduka atau kecewa, kita itu pasti akan dikuatkan kalau kita tetap terus ada di dalam Dia. Nah, ini kayak tadi yang dibilang Twin. Tuhan itu rela mati di kayu salib untuk kita semua buat memikul setiap dosa yang kita perbuat. Nah, teman-teman, kalau Tuhan saja rela mati di kayu salib, kenapa kita masih ngeluh, masih kecewa, masih kayak apa ya, kayak males-malesan dan nggak mau berdiri buat hidup kita dan buat kemuliaan Tuhan? Padahal Tuhan itu sudah memberikan kita kekuatan. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang ikut Zoom minggu lalu sama Kak Kathleen, waktu itu Kak Kathleen membahas tentang ketakutan kan, dan juga kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Bisa diceritakan ulang nggak? Ada nggak yang mau bercerita buat kita semua? Sharing Kak Kathleen minggu lalu. Itu bagus banget loh. Kita diberikan kekuatan melalui firman yang disampaikan Kak Kathleen minggu lalu. Ada yang mau jawab? Oke, kalau gitu aku ulangin lagi ya yang waktu itu Kak Kathleen sampaikan. Kamu dan saya itu nggak perlu takut dengan masalah yang sedang kita hadapi. Di Zoom minggu lalu itu, bersama Kak Kathleen, Tuhan berbicara melalui Kak Kathleen seperti ini nih. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Kelemahan kita adalah space bagi Tuhan untuk bekerja. Selama ada Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Jadi, kamu dan saya nggak perlu takut dengan masalah yang nggak seberapa besar dibandingkan dengan kuasa Kristus. Artinya, kuasa Kristus itu jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Jadi, kita tuh nggak perlu merasa takut, nggak perlu merasa kecewa dengan apa yang kita hadapi, nggak perlu merasa, aku nggak bisa deh, nggak perlu merasa insecure dengan apa yang sedang kita alami. Mungkin kita dimaki-maki, dibully, atau diapain, itu semuanya itu pasti ada alasannya. Tuhan itu ngasih sesuatu atau proses di dalam hidup kita itu pasti ada alasannya. Karena Tuhan itu sudah
menulis dan merencanakan bagaimana sih kira-kira hidup kita. Dan bahkan Tuhan itu sudah mendetailkan setiap cerita di dalam hidup kita sebelum kita ada di rahim ibu kita. Jadi kita tuh nggak perlu takut akan hari esok juga. Kita tuh sudah direncanakan bagaimana masa depan kita. Jadi yang penting kita itu terus ada di dalam Tuhan dan Tuhan terus ada di dalam kita. Nah, jika kamu sedang mengalami masalah, berarti itu adalah bagian dari proses yang nantinya akan memberikan impact atau dampak ke kamu. Semua yang kita alami itu pasti ada alasannya. Kayak ini aku sedikit sharing ya teman-teman. Minggu lalu itu aku Reta tuh sakit. Nah, dari situ tuh Reta tuh bisa belajar kayak kalau aku sakit, aku tuh percaya nggak kalau semisal nanti itu kan bakalan nyembuhin aku. Terus aku juga diuji di situ banyak kayak semisal aku harus tetap sekolah, aku harus melanjutin setiap proses di dalam hidupku, walaupun aku itu lagi nggak baik-baik aja di sini. Tapi puji Tuhannya, Tuhan itu memberikan kekuatan pada aku melalui firman-Nya Kak Kathleen. Karena waktu itu Kak Kathleen bilang, dalam segala masalah kita itu, kelemahan kita itu akan diisi dengan kuasanya Tuhan. Jadi, kita nggak perlu takut untuk menghadapi setiap masalah yang kita yang ada di depan kita. Nah, next. Nah, bentar. Roma 8 ayat 28. Versi Bahasa Indonesia masa kini. Berbunyi demikian. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Nah, maksudnya ayat ini tuh apa sih? Kalian pernah dengar nggak ayat yang membahas tentang Tuhan itu nggak pernah merencanakan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan itu kan. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kita itu cerita hidup kita, itu semua tuh sudah dirancanakan Tuhan itu sebelum kita lahir. Tuhan itu sudah tahu bagaimana cerita kita, bagaimana kita dibentuk, diproses nantinya itu, Tuhan itu sudah merencanakan itu semua tanpa kita ketahui. Nah, itu semua itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat imannya, lebih sabar menghadapi semua masalah-masalah atau mungkin rencana-rencana Tuhan yang membuat kita tetap semangat untuk menjalani hidup. Nah, Tuhan itu menanti-nantikan kamu dan saya untuk tetap setia menjadi pengikutnya. Jadi, setiap proses kita, setiap masalah dalam hidup kita yang Tuhan percayakan pada kita, itu tuh akan dilihat Tuhan. Jadi, kita tuh kayak ibaratnya Tuhan itu ingin melihat kita seberapa kuat sih iman kita, seberapa besar masalah itu, dan kamu tetap percaya pada Tuhan. Tuhan itu ingin melihat itu. Jadi, walaupun masalahmu besar, kamu tetap percaya pada Tuhan, Tuhan itu sangat senang karena kamu tetap setia menjadi pengikutnya. Jadi, kamu dan saya, itu tidak menyerah karena Tuhan itu memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Seperti yang sudah Kak Kathleen sampaikan di minggu sebelumnya. Nah, Kak, bagaimana sih cara kita agar tetap teguh pada iman kita? Ada 5 poin.
Yang pertama, mau berproses dan pikul salib. Memikul salib itu bukan memikul salib yang kayak Tuhan Yesus di depan banyak orang gitu ya. Tapi memikul salib itu bagaimana cara kita menanggapi setiap masalah kita. Bagaimana kita mau survive dengan segala masalah kita, segala proses kita. Bagaimana juga iman kita tetap teguh untuk menghadapi semua itu. Yang kedua, itu setia sate atau saat teduh. Saat teduh itu kita baca Alkitab, kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, dan itu semua itu sangat mempengaruhi buat hidup kita. Jadi kalau kita setia untuk saat teduh, kita itu jadi tahu bagaimana sih caranya kita menghadapi setiap masalah kita. Dan Tuhan itu kalau semisal kita setia dalam saat teduh, roh di dalam hidup kita itu tetap menyala dan aktif. Karena kita terus diisi dengan firman Tuhan. Jadi di dalam tubuh kita itu nggak kosong dan ada kekuatan yang akan menguatkan kita dalam menghadapi segala masalah kita. Yang ketiga, tetap beriman kepada Tuhan. Beriman pada Tuhan itu ya kamu dan saya tetap percaya pada Tuhan dan juga nggak putus asa, nggak cepat marah, nggak cepat kecewa karena nggak sesuai dengan ekspektasi. Itu sebenarnya susah sih teman-teman. Dan kalau kita mau tetap hidup di dalam Kristus, kita memang harus tetap beriman pada Tuhan. Karena dari situ tuh kita tahu bagaimana sih cara Tuhan itu membentuk kita, bagaimana sih cara Tuhan itu tetap menguatkan kita dari iman kita pada Tuhan. Yang keempat, itu tidak mudah terhasut oleh tipu muslihat si jahat. Maksudnya terhasut itu semisal saya mau bertobat mulai hari ini, tapi di dalam pertobatan kita itu pasti ada aja kayak masalah atau mungkin proses. Selalu ada proses ya teman-teman. Kita bertobat pun juga tetap ada prosesnya. Jadi kita pasti akan kayak misal aku nih mau bertobat terus aku mau belajar mati-matian untuk ujian supaya nilaiku bagus. Tapi ada distract atau kayak gangguan yang bikin kita enggak besok aja deh belajarnya, hari ini aku mau senang-senang dulu gitu. Misal kayak gitu. Itu pasti ada kayak gitu teman-teman. Setelah kita bertobat, Tuhan itu ingin melihat kita seberapa serius sih kita itu mau bertobat dan apakah itu cuma ngomong doang. Nah, itu juga bagian dari proses di dalam hidup kita. Yang kelima, itu yang terpenting dari semuanya. Ceritakan dan serahkan setiap proses hidupmu kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita nggak menceritakan, kita nggak menyerahkan setiap proses hidup kita kepada Tuhan, itu artinya kita sombong. Kenapa kayak gitu? Berarti kita memilih untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan capek, mudah lelah, mudah emosi, semuanya itu keluar. Jadi kita nggak punya pengendalian diri yang cukup. Jadi kita harus tetap menceritakan dan menyerahkan setiap proses hidup kita kepada Tuhan. Oke, aku ada quotes. Pada akhirnya, selalu ada seseorang pemenang yang memenangkan pertandingan dalam hidupnya karena selalu bergantung pada Tuhan. Jadi, kalau kita mau winners, jadi seorang pemenang, kita tuh harus memenangkan pertandingannya itu
dan bergantung pada Tuhan. Jadi untuk jadi pemenang kita tuh nggak bisa menang sendiri gitu loh teman-teman. Kita tetap mengandalkan dan bergantung pada Tuhan. Nah, apapun yang sedang kamu alami sekarang itu akan sangat bermakna untuk masa depanmu nanti, untuk destiny kita nanti. Tuhan itu sedang memproses dirimu, karena Tuhan percaya kalau kita dapat mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari yang sedang kamu alami sekarang. Jadi, semisal masalah kita itu sebesar ini. Nah, nanti tuh Tuhan itu percaya bahwa kita tuh bisa mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari ini. Makanya itu Tuhan memberikan proses yang cukup untuk kita bisa menghadapi setiap sesuatu hal yang Tuhan percayakan pada kita yang lebih besar lagi yang kita alami nanti. Terima kasih teman-teman. Apakah ada pertanyaan atau mungkin sharing? Atau mungkin Tante Suci mau menambahkan? Oke, terima kasih Kak Reta. Oke, selamat malam KKS Winner semuanya. Malam. Nah, buka video Kak. Say hello dulu dong. Gimana semuanya ngerti yang Kak Reta sharing kan? Kalau ngerti aku minta jempolnya. Mana jempolnya? Semua ya. Semua ngerti ya? Yang Kak Reta tadi sharingkan. Jadi tentang gimana sih gitu ya? Yang kita alami nih, semua yang kita alami nih yang nggak enak gitu ya. Ya nggak? Siapa yang pernah ngerasain nggak enak? Siapa yang pernah ngerasain tuh kayaknya, aduh, kadang-kadang komplain ya. Kalau dulu nih, kok papa mama gitu sih? Ya, kok saudaraku gitu sih? Misalnya gitu kan. Kok guruku gitu sih? Kok temanku gitu juga? Ih, sebel deh. Bener nggak? Siapa yang ngerasain? Saya pernah dong. Siapa? Semua ya, pasti pernah ngerasain itu. Tapi kalian tahu nggak sih? Ya kan? Tapi kalau kita bersama Matan tadi Kak Reta udah bahas, tahu nggak sih? Jadi tuh Tuhan punya alasan. Ya, di Roma 8 ayat 28 ya Kak Reta tadi ya. Allah turut bekerja, betul? Dalam segala sesuatu, segalanya sesuatu tuh. Yang kadang-kadang kesal sama papa mama, yang kadang kesal sama apa ya, saudara kita, ya kan, guru kita, pelajaran atau apapun itu. Tapi Allah Bapaknya kita yang menciptakan kita, dia itu apa? Apa namanya? Dia mendatang apa namanya? Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia sudah merancangkan hal itu untuk kebaikan kita. Seakan-akan awalnya kita bilang, papa mama begini. Tapi yang saya sudah jalani nih, yang udah agak lebih tua, ya kan? Nah, itu saya ngerasain hal-hal yang gak enak, itu Tuhan sudah rancang menjadi kebaikan. Ya kan? Di situ ayatnya seperti itu. Tapi itu benar firman Tuhan. Yang dialami setiap yang gak enak, Tuhan itu mau mendidik kita. Ada pesan Tuhan yang mau kita itu berproses menjadi lebih dewasa, yang mengerti arti kehidupan, yang mengerti mengampuni, yang mengerti kemurahan hati, betul? Yang buah-buah roh, semua itu Tuhan izinkan agar buah roh kita keluar. Ya, kesabaran misalnya sama saudara kita yang jengkelin nih. Ini kok saudaranya nggak pernah mau ngalah gitu kan, tapi kita sendiri yang mau ngalah dulu. Ya, seperti itu. Kalau pelajaran yang sulit, kita menjadi bertekun kan? Mau gitu sabar ya, mau belajar, ulang lagi. Begitu. Ya, jadi kalian apapun sekarang, kalau misalnya ada nih temen yang nyebelin, atau nih pelajaran susah, atau siapapun lagi, rasanya kondisinya nggak enak. Ingat ayat,
8:28. Allahku sudah merencanakan segala sesuatu, segalanya menjadi kebaikan. Ya, jadi apapun yang nggak enak, firmannya harus diucap ya. Firmannya harus diucap. Anak-anak, kita bilang kita anak-anak Tuhan Yesus, kita harus deklarasi. Jangan, iya sebel, udah sebel aja nih. Jadinya di sini ada celah. Tadi Kak Reta bilang ada iblis nanti bisa masuk ya. Yang tadi di poin Kak Reta itu jadi tidak mudah terhasut. Kesel boleh, langsung sadar. Tidak boleh iblis itu menguasai kita. Hati kita yang kesel, hati kita kecewa, dikuasai lama-lama. No, Allahku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini terjadi nggak enak. Pasti Bapak punya rencana. Pasti Tuhanku punya rencana yang baik. Aku lagi diajarin sesuatu. Betul? Nah, jadi seperti itu ya. Kita harus bereaksi yang benar. Bereaksi sikap hati yang benar. Anak-anak Tuhan tahun 2026. Kita harus lebih dekat hubungan sama Tuhan Yesus. Hubungan dengan Bapa di surga. Tuhan kita itu kan adalah Bapa kita. Jadi yang selalu saya ingatkan lagi, saat kita berdoa, siapin waktu ya. Kita lagi cerita nih, misalnya saya lagi cerita sama Kak Reta, ya kan, Kak Reta gini. Yaudah Kak Reta ya dadah, gitu. Kak Reta baru mau nyampain ke saya. Loh, saya kan mau kasih pesen, harusnya begini, saya udah pergi duluan. Saya belum dengar. Nah, seperti itu. Harusnya kita nih, ya kan, dengerin dulu dong mama, papa, atau tadi teman kita lagi curhat. Siapa teman kita punya solusinya, betul? Duduk diam, Tuhan mau ngomong apa? Aku mau dengar ya. Nggak apa-apa, nanti dilatih. Lama-lama kalian akan ngomong. Pasti Tuhan itu mau ngomong, cuma kitanya kadang-kadang suka pergi duluan, nggak sabaran. Mau ya, dilatih ya. Kita mau ya berjalan dalam roh dan kebenaran. Ya, kan Tuhan itu roh, dan kita punya rohnya. Harusnya kita bisa dengar. Dan kebenaran firman-Nya kita jalankan. Baca firman harus kita menjadi pelaku firman. Proses ya, tapi harus bisa, harus jalanin. Begitu? Nah, sebelum itu ada pertanyaan, boleh ditanya. Ada yang mau didoakan, boleh. Mau di kolom chat juga boleh. Oke? Ada pertanyaan? Mana ada yang mau ditanyakan atau mau minta dibantu dalam doa? Saya mau sampaikan lagi, kalau misalnya nih kakak-kakak ya, yang Kak Reta, Kak Kathleen, atau siapapun nanti menyampaikan, saya harap teman-teman KKS Winner itu mencatat ya. Walaupun satu kata itu ada pesan Tuhan, itu namanya respon yang benar, respon hati kita mendengar suara Tuhan melalui hambanya. Siapapun itu dia sudah diurapi. Siapapun yang menyampaikan khotbah itu sudah dia tuh udah diurapi yang Tuhan pakai. Kita, siapapun itu, kita yang mendengar harus sungguh-sungguh. Kenapa? Ada pesan Tuhan. Karena Kak Reta, Kak Kathleen, Kak Oki, semua segala yang di sini ya, mereka itu benar-benar menyiapkan waktu 1 bulan gitu ya, mendengar suara Tuhan. Apa sih yang mau kita sampaikan ke teman-teman KKS Winner? Sayang loh, bagus sebenarnya mereka itu poin-poin. Tadi saya catat nih semua, ya kan? Ini belajar lagi, diingatkan lagi sayanya, ya. Nah, jadi kalian jangan sia-sia setengah jam di sini, ya. Catat ya. Udah gitu kalau bisa sharing. Tadi aku dapatnya 1 kata misalnya. Tadi kan? Oh iya, berarti kalau saat saya kecewa, saya tuh ngeresponnya adalah ya, yang baik. Saya percaya Tuhan lagi merancang hal sesuatu, ya kan? Dengan tema kali ini. Oh, saya tuh mau diproses. Saya mau pikul salib. Kayak begitu. Itu aja 1 kata, nggak apa-apa. Oh, dengan begitu saya harus begini ya, gitu. Jadi sharing sama temennya nggak apa-apa. Misalnya yang dapat JJ minggu ini, boleh. Gitu. Atau Tori, atau Tori ada masuk nggak ya? Mika. Hai Tori. Tori dapat sesuatu? Mari ada Tante. Iya. Tori dapat sesuatu, mau di-sharing 1 kalimat. Tori?
Nggak ada pengalaman. Nggak ada pengalaman. Ada yang dapat nggak, Tor, tadi? Apa yang Tori dapat? Ada yang didapat dari dari yang dibahas hari malam ini? Belum. Oke. JJ, ada JJ? JJ dapat sesuatu? JJ mau Lagi nggak bisa makan. diem? Oke. Oh, lagi makan. Oke. Siapa ya? Mika? Mika, ada dapat sesuatu? Nggak Di ada, luar Kak. nih. Nggak ada dulu. Oke, nggak apa-apa. Mulai minggu depan, kita coba ya lebih fokus karena ini fokus. Lalu kita kan satu minggu cuma sekali dan setengah jam. Itu Kakak Reta cuma 15 menit tuh menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, kalau misalnya nggak mau nih, nggak mau buka kamera atau nggak mau ini boleh ditulis di kolom chat. Saya dapat sesuatu hal, gitu ya. Jadi belajar untuk merespon siapapun itu nanti, mau kalian di gereja, siapapun itu kakak pembina, dia adalah orang hamba Tuhan yang diurapi. Karena firman itu kan Allah sendiri, ya. Seperti di kolom chat, kita juga merespon teman kita yang sudah kirim, itu semua pasti dia dapat, oh ini yang terema nih, yang teringat. Lalu kita juga baca dan kita merespon. Oke? Ya, oke. Ada yang mau didoain? Ada Kak Reta yang didoain? Di kolom chat atau pertanyaan lagi? Di kolom chat belum ada sih Tante. Teman-teman yang belum bisa open mic atau open cam boleh chat ya kalau misal mau didoain. Ya, ataupun yang dapat rema tadi mungkin satu kalimat pun nggak apa-apa, nanti kita bacain. Ya, oke. Berarti kita sambil ini, kita doa aja kali ya, kalau nggak ada pertanyaan ya. Oke. Pertanyaan nggak ada, nanti kita doa, siapa tahu ada yang dapat kalimat, dapat rema, ya kan? Nanti kita baca yang terakhir ya. Berarti kita masuk dalam doa ya, Kareta ya? Iya, Tante. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini ya Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan ya Tuhan, melalui Reta. Kiranya Kau berikan rema dan juga biar firman itu terus ada di dalam hati kami dan menguatkan kami ya Tuhan dalam menghadapi segala masalah kami, setiap proses yang Kau sampaikan untuk kami, itu semua ada alasannya. Bapak, saya mau berdoa buat teman-teman yang ada di KKS Winner ya Tuhan. Tuhan tolong berkati studinya. Tuhan kiranya yang Kau berikan kekuatan untuk kami semua ya Tuhan dalam menghadapi segala proses hidup kami. Dan juga Tuhan juga tolong berkati orang tua kami ya Tuhan yang didik kami dari kami kecil hingga sampai sekarang ini. Tuhan berikan berkat yang melimpah atas orang tua kami ya Tuhan, dan berikan kekuatan juga untuk orang tua kami ya Bapak. Yang mau berdoa juga buat KKS Winner yang belum sempat hadir dan belum bisa hadir pada kesempatan ini ya Tuhan, kiranya yang Kau sertai mereka juga seperti kami di sini, biar Tuhan Yesus terus menyertai mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Bapak, kami serahkan Zoom KKS Winner pada sore hari ini, hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Tante, ini ada dari Twin. Twin dapat rema kalau kita harus percaya pada Tuhan karena hanya Dia yang tahu rancangan hidup kita. Terima kasih. Wih, keren. Itu udah memberkati loh. Mantap, thank you, Twin. Terima kasih, Keren. Twin. Oke, sampai jumpa minggu depan ya.
Terima kasih loh Kak Reta. Semuanya thank you. Ya, Tuhan Yesus God bless memberkati. Dadah. Thank you. Thank you. You. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja